Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved students. How are you today? Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Mr. Tony dalam pelajaran bahasa Inggris. Mudah-mudahan pelajaran hari ini menyenangkan buat kita semua. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada kesempatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Before we study, let's pray together. Start now. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan minggu lalu ya, kita sudah belajar tentang like versus dislike ya. Itu pertemuan minggu lalu yang artinya suka dan tidak suka. Untuk materi like and dislike, yang perlu kita perhatikan adalah subjeknya. Ya, subjeknya. Kalau subjeknya Ayu Dewi, ya, subjeknya Ayu Dewi, kita menggunakan like or dislike. Ya, jadinya I like, you like, they like, we like, ataupun dislike. Nggak boleh selain. Nggak boleh likes, nggak boleh ya. Jadi untuk Ayu Dewi pakainya like atau dislike. Berikutnya, untuk kalimat yang bersubjek she, he, it atau nama orang tunggal, kata yang digunakan adalah likes atau dislike. Seperti itu ya, simpelnya seperti itu. Itu materi pada minggu lalu. Untuk minggu ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang because versus because of. Because and because of yang artinya karena. Oke. Yang perlu kalian ketahui, kompetensi dasar atau basic kompetensi yang harus kalian miliki adalah sebagai berikut ya. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat sesuai dengan konteks penggunaannya, yaitu because and because of. Itu kompetensi yang harus kalian miliki, yang akan kalian dapatkan. Nah, sementara tujuan pembelajaran kita untuk materi because and because of adalah yang pertama, siswa mampu memahami arti dan fungsi because and because of ya. Jadi arti because and because of adalah karena fungsinya itu apa? Untuk menyatakan sebab akibat ya. Yang kedua, tujuannya adalah siswa mampu mengaplikasikan kata because and because of dalam kalimat sederhana. Seperti itu ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini ya. Dengan harapan setelah kalian pelajari video ini ya, kalian mampu membuat kalimat ya yang menyatakan sebab akibat dengan menggunakan kata hubung because and because of yang artinya karena. Baik, anak sekalian. Selanjutnya formula atau aturan atau rules yang harus kita ketahui, yang harus kalian ketahui adalah untuk because and because of ya. Jadi untuk because itu rulesnya ya harus ada subjek, verb, object. Keterangan boleh ada, boleh tidak. Itu kalimat pertama atau namanya induk kalimat. Nah, kalimat pertama. Kalimat yang kedua, subjek, verb, object juga. Ya, jadi because ini digunakan untuk menggabungkan dua kalimat. Kalimat utuh. Ya. Jadi setelah because ketemunya apa? Ketemu dengan subjek, verb, object dan keterangan. Kalimat lengkap. Ya. Jadi menggabungkan dua kalimat lengkap kita menggunakan because. Nah, because boleh diletakkan di tengah, boleh di depan. Ketika diletakkan di depan, ya, kalau diletakkan di depan, terus kalimat berikutnya
sebelumnya dikasih tanda koma atau semikolon, gitu ya. Oke, kita perhatikan contoh. Ya. I am not going to school because I am sick. I am not going to school because I am sick. Yang perlu kita analisa pertama adalah subjeknya mana. Kalimat pertama adalah I am not going to school. Itu kalimat pertama. Subjeknya I. I am not going, verbnya to school sebagai keterangan tempat, adverb of place. Nah, kita lihat lagi kalimat yang kedua, ada I am sick. I subjek, am sebagai verbnya berupa to be, sick sebagai komplement. Ya, kelas katanya di situ adalah adjektif. Nah, ada dua kalimat, ya kan, digabungkan menjadi satu menggunakan kata hubung because. Jadinya I am not going to school because I am sick, seperti itu, ya. Nah, itu because-nya ditaruh di tengah kalimat, ya. Nah, bagaimana jika because-nya diletakkan di awal kalimat? Bisa nggak Mister? Bisa, ya. Jadinya bagaimana? Because I am sick, I am not going to school. Because I am sick, I am not going to school. Gitu ya. Jadi ada dua kalimat. Ada yang namanya induk kalimat sama anak kalimat. I am not going to school itu adalah kalimat induk kalimat. Dia bisa berdiri sendiri. Nah, yang kedua, because I am sick adalah anak kalimat. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena kalimatnya belum lengkap. Because I am sick. Ya. Supaya lengkap digabungkan menjadi satu. Jadinya I am not going to school because I am sick. Seperti itu ya. Nah, itu yang perlu kalian ketahui, ya. Jadi untuk because itu menggabungkan dua kalimat utuh, ya. Analisanya tadi seperti yang Mister jelaskan, ada subjek, verb, objek, keterangan, because ketemu lagi dengan subjek, verb, objek, keterangan, seperti itu, ya. Selanjutnya, formula berikutnya untuk because of, ya. Untuk because of, ya, sedikit berbeda. Formulanya subjek, verb, objek, boleh keterangan, ketemu because of, tambah nouns atau pronouns, ya. Jadi setelah because of ketemunya kata benda, nouns atau pronoun atau kata ganti, ya. Seperti itu. Contohnya, oke, she cries because of you. She cries because of you, ya. She sebagai subjek, cries verb, because of sebagai preposisi atau kata depan, you-nya sebagai kata ganti, ya. Karena setelah you tidak ada kalimat lagi, tidak ada kata lagi, berarti dia menggunakan because of, ya. She cries because of you, ya. Boleh nggak Mister because of yang di depan? Boleh. Because of you, she cries, seperti itu, ya. Jadi because of di situ kelas katanya dalam kalimat dia sebagai preposisi atau kata depan, ya. Yang berhak menempati setelah kata depan adalah nouns atau pronouns, kata benda atau kata ganti, seperti itu. Contoh yang kedua, he can't go to school because of the rain, ya. He can't go to school because of the rain. He subjek, can go sebagai verbnya, to school sebagai adverb, because of kata depan, the rain sebagai nouns, noun phrase, ya. He can't go to school because of the rain, seperti itu, ya. Karena setelah the rain tidak ada kalimat atau tidak ada kata yang mengikutinya, makanya menggunakan because of. Nah, untuk she cries because of you, he can't go to school because of the rain, bisa nggak Mister kita gunakan because? Bisa. Syaratnya kita mengganti, ya, struktur kalimatnya, tapi dengan maksud yang sama, dengan arti yang sama, ya. Bagaimana? Coba kita perhatikan. She cries because of you. Jadi bagaimana? Misalnya gini, she cries because you don't give her candy, ya. Ditambahkan kalimatnya, bisa seperti itu, ya. Intinya setelah because itu ketemunya dengan kalimat lengkap, ada subjek, ada verb, ada objek. Nah, kalau because of ketemunya dengan nouns atau pronouns, seperti itu, ya. Oke, the next kita perhatikan
practice ya, latihan. Nah, I can't come to your house. I can't come to your house. Titik-titik, it is rain. Nah, sebelum menjawab, kalian analisa dulu subjeknya mana. Untuk kalimat pertama, I. Verbnya cannot come. To your house sebagai adverbnya, adverb of place. Titik-titik. Nah, setelah titik-titik ada kalimat apa di situ? Ada it. It sebagai apa? Subjek. Is sebagai verbnya, verb berupa to be. Rain sebagai complement, noun di situ ya. Jadi rain di situ bisa verb, bisa nouns. Bisa nggak Mister? It is raining? Boleh. It is rain? It's okay, boleh juga ya. Jadi jawabannya apa? Karena bertemu dengan kalimat lengkap, jawabannya sudah pasti because. I can't come to your house because it is rain. Seperti itu. Contoh berikutnya. Ya, I am afraid titik-titik a ghost. I am afraid titik-titik a ghost. Perhatikan subjeknya I, am sebagai verbnya, afraid complement, adjective. Titik-titik a ghost. Ya, di situ sebagai apa? Dia sebagai nouns. Sebagai nouns ya, karena setelah a ghost tidak ada verb, tidak ada kata kerja, makanya a ghost sebagai nouns atau kata benda. Nah, berhubung kata benda, di depannya harus berupa kata depan, yaitu because of. Nah, I am afraid because of a ghost. Seperti itu ya. The next, kita perhatikan. We will join that community. We will join that community. Titik you ya. Subjeknya we, will join verbnya that community sebagai objeknya titik you. Setelah you tidak ada kalimat lagi, tidak ada kata lagi ya. Nah, bisa dipastikan you di situ sebagai pronouns, objek pronouns. Nah, dia sebagai objek, depannya pasti kata depan, preposisi ya. Jadinya we will join that community because of you ya. Boleh nggak seperti itu? Jangan ya. Jadi kalau kita ikut apapun atas dasar kemauan diri sendiri, jangan karena teman, apalagi orang lain ya. Teman ataupun orang lain harus atas kesadaran diri sendiri. Oke, the next. Nah, the next. Sinta makes a cake. Titik-titik, her mom likes it. Sama analisanya, subjeknya Sinta, makes verb, a cake, objek. Titik-titik, her mom. Sebagai apa di situ? Sebagai subjek. Kenapa sebagai subjek? Karena ada likes, ada verbnya. Like sebagai verb, it sebagai objeknya. Jadi kalimat ketemu dengan kalimat. Nah, kata yang tepat di situ adalah because, karena menghubungkan dua kalimat utuh. Jadinya Sinta makes a cake because her mom likes it. Seperti itu ya, anak sekalian. Sangat mudah sekali materinya. Selanjutnya your duty. Tugas kalian adalah do on page 24 to 25. Kerjakan halaman 24 sampai 25 bagian part F, G and H. Bagian F, G dan H. Di situ ada pengulangan, mohon maaf ya. Bagian F, G sama H. Then send to HL on one picture ya, dikirim dalam satu gambar saja ya. Jadi halaman 24 sama 25 difoto dalam satu capturean, dalam satu foto ya. Oke, anak-anakku sekalian, demikian tadi ya materi kita, pelajaran kita pada kesempatan hari ini ya. That's all our lesson today. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya bisa bermanfaat bagi kita, terutama buat kalian semua. Thanks very much. Thank you very much for your attention. Mr. Henry, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.